Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara semua, kita kembali lagi mata kuliah hukum acara perdata. Kemarin kita sudah menerangkan sampai gugatan ya dan permohonan. Bagaimana kita proses kita mengajukan suatu perkara perdata di pengadilan ya, dan bagaimana kita dalam mengajukan gugatan, bagaimana formulasi kita membuat gugatan ya. Sekarang kita masuk kepada proses pembuktian, karena kemarin saya sudah menerangkan sampai pemeriksaan di persidangan ya. Kita masuk ke pembuktian. Nah, dalam pembuktian ini ya, itu merupakan proses yang sangat penting dalam kita beracara di pengadilan perdata. Karena apa ya, dalam pembuktian ini di sini adalah sangat penting, karena untuk membuktikan kepada hakim ya, di pengadilan tingkat pertama judek fakti, untuk membuktikan proses hukum ya, proses hukum berjalan dengan baik ya, itu adalah di pembuktian ini. Pembuktian adalah memegang peranan sangat penting. Pengertian pembuktian menurut R. Subekti yaitu proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan. Nah, hal-hal yang harus dibuktikan di sini adalah peristiwa-peristiwa atau hubungan hukum yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara. Hal-hal yang menjadi perselisihan atau persengketaan yang diajukan oleh para pihak akan tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak lain. Nah, disinilah pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pengertian ya, pembuktian mengandung pengertian membuktikan ya, mengandung beberapa pengertian. Pertama, dalam arti logis ya, memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Dalam arti konvensional, memberi kepastian yang bersifat nisbi, relatif, baik berdasarkan perasaan maupun pertimbangan akal. Dalam hukum acara perdata mempunyai arti yuridis, yaitu membuat dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Pembuktian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, tidak menuju kepada kebenaran mutlak, merupakan pembuktian historis. Tujuan dalam pembuktian inilah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Beban pembuktian. Hakim membebani para pihak dengan pembuktian. Azas pembagian beban pembuktian, barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikannya adanya hak atau peristiwa itu. Bisa dilihat dalam pasal 163 HIR, pasal 283 FBG, pasal 1865 BW. Nah, itu yang dimaksud dengan pembuktian. Artinya, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Alat-alat bukti dalam perkara perdata. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam alat-alat buktinya. Di dalam perkara perdata dengan pidana itu sangat beda kita dalam memberikan pembuktian ya. Untuk dalam perkara perdata kita lihat ya, macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata bisa dilihat dalam pasal 1866 BW atau 164 HIR 284 LBG. Nah, di mana alat bukti itu adalah alat bukti tertulis ya kan, bukti tertulis, kemudian saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kemudian ada alat bukti lain lagi, yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Jadi hal inilah yang menjadi pembuktian ya, untuk alat-alat bukti di persidangan. Nah, dalam hal pembuktian di dalam bukti tertulis, yaitu dasar hukumnya bisa kita lihat dalam pasal 138, 165, 167 HIR, pasal 164, 285 sampai 305 LBG, 187 ya, pasal 1867, 1894 KUH Perdata, pasal 138 sampai 147 RV. Alat bukti tertulis di sini yang dimaksud adalah surat ya. Surat di sini ada surat akta dan surat bukan akta.
Nah, yang akta di sini ya ada akta otentik dan akta di bawah tangan. Nah, kita bahas tadi bukti tertulis yang pertama tadi dulu ya. Nah, pasal 1867 KUH Perdata BW dibagi menjadi dua. Ya, dua macam di sini dalam pasal 1867. Yang bukti tertulis tersebut ada dua, akta otentik, akta di bawah tangan. Nah, prinsipnya perbedaan kedua bukti itu terletak pada kekuatan pembuktiannya, di mana akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk di tempat akta itu dibuat ya. Yaitu pasal 1868 BW, 165 HIR dan 285 RBG. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna dan mengikat kepada para pihak, ahli waris dan orang yang mendapatkannya. Itu dapat dilihat dalam pasal 165 HIR dan 285 RBG. Macam-macam akta otentik terbagi dua. Di sini ada akta yang dibuat oleh pejabat dan kedua akta yang dibuat oleh para pihak. Nah, akta yang dibuat oleh pejabat di sini disebut amtelik akta. Akta yang dibuat oleh pejabat diberi wewenang untuk hal tersebut. Akta ini mempunyai kekuatan pembuktian material sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya dan salinan dari daftar aslinya. Kemudian akta yang dibuat oleh para pihak, akta yang dibuat oleh di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan pejabat tersebut menerangkan juga atas yang dilihat serta dilakukannya. Kita masuk dulu akta di bawah tangan dulu ya. Akta yang disengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, sehingga akta tersebut semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan saja. Berarti akta di bawah tangan ini dibuat adalah oleh orang-orang yang berkepentingan saja, yaitu bisa dilihat dasar hukumnya pasal 286 sampai 305 RBG. Akta di bawah tangan yang diakui pihak lawan isinya berlaku untuk pihak-pihak. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik, yakni sempurna dan mengikat. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan ya, akta di bawah tangan yang dibantah menjadi alat bukti permulaan dan kekuatan pembuktian tidak sempurna dan tidak mengikat. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian bebas terhadap pihak ketiga, tergantung kepada penilaian hakim. Kita masuk sekarang ke alat bukti ya, yang kedua yaitu saksi, yaitu pembuktian dalam perdata tadi. Yang pertama bukti surat, yang kedua kan saksi ya. Dasar hukumnya bisa kita lihat ya untuk saksi ini pasal 139, 152, 168, 172 HIR. Kemudian pasal 165 sampai 179 EPG, pasal 1895, 1902 sampai 1912 BW. Bukti saksi diajukan pada saat yang pertama, alat bukti surat tidak cukup memenuhi minimal pembuktian kualitasnya hanya bukti permulaan saja, yaitu menguatkan bukti surat. Jadi bukti surat adalah memegang peran yang sangat penting di sini. Tidak ada bukti surat yang diajukan untuk membuktikan dalil. Ya, jadi di sini bukti saksi bisa dipakai kalau bukti surat tidak ada. Nah, dalam hal ini kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Dalam pasal 139 HIR, 165 RBG dan 1909 BW, setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat bertindak sebagai saksi, kecuali pertama, segolongan orang yang dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi adalah tidak mampu secara mutlak, yaitu keluarga, sedarah dan keluarga yang semenda. Di sini bisa dilihat ya, yang lurus ke bawah pasal dasar hukum pasal 145, pasal 172 RBG 1910 ya. Kemudian yang kedua, suami istri ya salah satu pihak meski sudah cerai. Ini tidak bisa dibuat jadi tidak bisa dijadikan saksi ya. Kemudian yang B-nya tidak mampu secara nisbi atau relatif, tadi yang absolut ya, yaitu anak-anak di bawah umur, yaitu 15 tahun ke bawah itu tidak bisa dibawa jadi saksi. Itu pasal 145. Kemudian orang gila, di sini juga tidak bisa kita bawa sebagai saksi ya. Maka dalam hal ini yang menjadi saksi itu yaitu yang keduanya yang tidak bisa juga dibuat jadi saksi adalah segolongan orang yang permintaan mereka sendiri dibebaskan memberi kesaksian. Itu hak ingkar per conskrek, yaitu pasal 96 HIR
1909 alinea 2. Saudara, putra putri serta ipar ya, perempuan ya, putri dari salah satu pihak. Kemudian keluarga saudara menurut keturunan yang lurus, dan saudara putra putri dari suami istri salah satu pihak. Kemudian semua orang yang karena martabat ya, jabatannya, hubungan kerja yang sah wajib mempunyai rahasia sehubungan dengan martabat jabatan hubungan kerja yang sah itu. Nah, ini bisa dilihat ya dalam pasal 169 HIR ya, pasal 107. Keterangan diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian dialaminya sendiri. Kewajiban seorang saksi adalah menghadap, bersumpah, memberi keterangan. Sifat kesaksian sebagai alat tidak memaksa. Persangkaan. Nah, ini persangkaan yang ketiga yaitu dasar hukum bisa dilihat pasal 104. Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Pasal 173 hanya mengatur persangkaan didasarkan oleh kenyataan presumption factually atau rechtlich permanence ya, itu istilahnya. Kemudian pengakuan ya, yang keempatnya itu pengakuan. Dasar hukumnya ya pasal 74 ya, pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pasal 1923 BW membedakan antara pengakuan yang diberikan oleh di muka hakim di persidangan 174 HIR. Kemudian pasal 76 itu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan. Kemudian ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi 3. Pengakuan murni, pengakuan kualifikasi, pengakuan dan klausula. Ketiganya ini yaitu sifatnya yang pengakuan murni sederhana sesuai sepenuhnya dengan tuturan pihak lawan. Pengakuan dengan kualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan. Kemudian pengakuan dengan klausula itu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan. Pengakuan dengan kualifikasi maupun dengan klausula harus diterima dengan bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya. Nah, jadi pengakuan ini ya bisa dilihat dalam pasal 1926 ya, diberikan di muka hakim di persidangan tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila terbukti bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kesesatan. Pengakuan diberikan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan yang sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari satu peristiwa hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim menjadi tidak diperlukan. Nah, dalam pengakuan ini diberikanlah di luar persidangan adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan. Pengakuan diberikan di luar persidangan yaitu lisan tertulis di mana kekuatan pembuktian diserahkan pada pertimbangan hakim, bukan merupakan alat bukti, masih harus dibuktikan di persidangan. Jadi pengakuan diberikan di luar persidangan, di lisan kekuatan pembuktian diserahkan kepada pertimbangan hakim, ya jelas ya. Kemudian yang tertulis kekuatan pembuktiannya bebas, merupakan alat bukti di samping alat bukti tertulis. Pengakuan yang diberikan di luar persidangan dapat ditarik kembali. Nah, sekarang yang terakhir nih, sumpah. Bisa dilihat dalam pasal dasar hukumnya pasal 182, 185, ya 314, pasal 1929, 1945. Kemudian pasal 155, 158, 177. Mengenai 3 macam sumpah sebagai alat bukti: sumpah penambah, sumpah penafsiran, sumpah pemutus, ya. Dasar hukumnya ya pasal 155, sumpah penambah, ya. Ini bisa dilihat nih, kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, tujuannya untuk menyelesaikan perkara, sehingga dengan telah dilakukan sumpah maka pemeriksaan perkara dianggap selesai dan hakim tinggal menjatuhkan putusannya. Ini tentang sumpah ya, dalam pasal 155 juga penafsirannya, ya, sumpah diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Demikian apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya, ganti kerugian itu terhadap jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlahnya. Kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna. Ini tentang sumpah sini semua ya. Ini hanya pemeriksaan setempat dan keterangan ahli itu merupakan tambahan ya, untuk tambahan pembuktian jika alat-alat bukti yang tersebut di atas, yaitu
bukti tertulis, surat, ya kan, kemudian saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah itu tidak bisa memberikan kekuatan pembuktian yang kuat ya, bisa memberikan keterangan ahli juga ya di sini ya, pemeriksa setempat itu biasanya untuk kasus-kasus tanah ya. Ini ruang lingkup surat kuasa ya. Nanti untuk ruang lingkup surat kuasa kita masuk ke materi selanjutnya nanti. Sampai di sini dulu ya, sampai kita pembuktian dalam hukum acara perdata tadi kita sudah terangkan ya. Untuk selanjutnya kita kembali nanti ke surat kuasa. Demikian ya pemaparan saya. Untuk waktunya ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.